Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari Jumat ini Masya Allah kita bersama guru kita Al-Ustaz Abdul Muti Al-Maidani Hafidallah. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Dalam kesempatan ini kita bisa beramah tamah kembali bersama beliau. Dengan saat ini kita bisa memanfaatkan waktu. Semoga ada nasihat buat kita semua, terutama bagi kaum muslimin. Terlebih-lebih di era sekarang ini lagi panas memanasnya terjadi konflik di Palestina, yang mana banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, bahkan yang terjadi juga nggak menutup kemungkinan dari anak-anak, kaum orang tua, ataupun berbagai macam golongan. Al-Ustaz, bagaimana ini nasihat umum tentang masalah konflik Palestina ini, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Tentunya konflik yang terjadi di Palestina cukup menyayat hati orang-orang yang beriman. Bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Dan apa yang terjadi di sana ini memberikan peringatan kepada kita semua bahwa sungguhnya orang-orang kafir, baik Yahudi atau Nasrani dan yang lainnya, tidak akan pernah rela kepada kaum muslimin. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Oleh sebab itu, apa yang menimpa saudara-saudara kita, kita berharap kepada Allah. Semoga Allah segera mendatangkan pertolongannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menyembuhkan yang sakit, yang terluka di antara mereka, menyayangi orang-orang yang lemah di antara mereka, dan menolong orang-orang yang berjuang di antara mereka terhadap orang-orang kafir tersebut. Dan kita kaum muslimin harus mengambil pelajaran penting dari semua ini, bahwasanya konflik yang terjadi di Palestina itu adalah gambaran bagaimana kita umat Islam akan menjadi lemah kalau kita meninggalkan agamanya. Sebab kekuatan kita bukan pada kekuatan fisik, bukan pada persenjataan, bukan pada hal-hal yang lain. Kekuatan kita yang sungguhnya adalah karena Islam kita. Seperti yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma nabtaghi ghairahu adzallanallah. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan kita, Allah beri kejayaan kepada kita karena Islam. Maka tatkala kita mencari yang selainnya, kita akan dihinakan oleh Allah. Jadi penting sekali untuk kembali kepada agama. Agama ini yang memberikan kemenangan kepada siapapun yang mau berpegang. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian, dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ya, tidak akan ada yang bisa membendung kekuatan kaum muslimin kalau mereka berperangnya dengan kekuatan iman. Masya Allah, ya. Dan di dalam sejarah kita masih ingat bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan pelajaran penting di dalam perang Hunain. Perang Hunain itu adalah perang setelah Fathu Makkah. Fathul Makkah.
Kaum muslimin pada waktu itu jumlahnya sekitar sedikit ya antara 10.000 sampai 12.000 orang. Itu jumlah yang begitu besar yang disebutkan bahwa kaum muslimin belum pernah berperang dengan jumlah pasukan sebesar itu sebelum perang Hunain. Perang Hunain. Ya. Karena kan itu setelah Fathu Makkah, jadi sudah banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Di tengah perjalanan menuju wilayah Hunain itu kaum muslimin ada yang bertakbir dengan suara lantang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka. Ya karena nggak perlu kita merasa sok kuat. Ya kan, kemudian teriak-teriak dengan zikir, nggak perlu seperti itu. Ya, sebagaimana sebagian kita sekarang kalau pas lagi semangat, ayo takbir gitu kan, dengan suara lantang, Allahu Akbar. Nggak perlu. Maka ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, arbi'u ala anfusikum. Hendaknya kalian cukup menyebut Allah pada diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaib. Karena kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli ataupun ghaib. Allah itu maha dekat, Allah itu ada di hadapan kita. Sehingga nggak perlu teriak-teriak, merasa bangga, merasa kuat, merasa sok jagoan, mentang-mentang jumlahnya besar gitu. Karena itu ya tidak akan mendatangkan kemenangan. Itu tidak akan membawa kepada kejayaan. Dan betul saja apa yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pasukan kaum muslimin sampai di wilayah Hunain, mereka dikejutkan oleh pasukan musyrikin yang jumlahnya jauh lebih kecil, tapi mereka mempunyai strategi perang yang luar biasa. Mereka keluar dari balik-balik bukit dan menghujani kaum muslimin yang ada di bawah dengan tombak dan panah, sehingga kocar-kacir pasukan yang begitu besar. Dan banyak juga yang lari dari peperangan, padahal itu hukumnya haram. Bahkan disebutkan dalam sejarahnya, sebagian dari sahabat-sahabat mulia ada yang ikut lari. Maka kemudian karena keteguhan beberapa sahabat yang melindungi Nabi SAW, kemudian mengingatkan mereka untuk kembali kepada baiatnya sehidup semati dengan Nabi SAW, ya mereka teringat kembali akan baiat mereka. Mereka mulai satu persatu kembali ke medan perang sampai pada akhirnya Allah beri kemenangan. Insyaallah. Ya, tapi di sini ada pelajaran penting yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tentang kisah perang Hunain ini. Kata Allah, wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah ketika perang Hunain, kata Allah, ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian bangga. Falam tughni ankum syai'a. Padahal jumlah kalian yang banyak itu tidak bermanfaat untuk kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan dunia itu terasa sempit oleh kalian, padahal bumi ini luas. Karena mereka kocar-kacir di dalam peperangan itu, nggak tahu mau lari kemana. Karena dari mana-mana musuh keluar dari balik bukit menghujani mereka dengan tombak dan panah. Tsumma wallaitum mudbirin. Kemudian kata Allah, kalian berpaling ke belakang, lari dari peperangan. Mana jumlah yang banyak tadi? Mana yang kalian banggakan tadi? Hanya karena ujub. Bayangkan kalau di tengah-tengah kaum muslimin masih banyak praktek-praktek syirik, hal-hal kekafiran, sekularisme, liberalisme, pluralisme, sosialisme dan sebagainya. Ini bagaimana akan diberi oleh Allah kemenangan? Bahkan keyakinan-keyakinan kufur tersebar di tengah-tengah orang yang mengaku muslimin. Sementara di masa Nabi karena ujub mereka diporak-porandakan oleh musuh. Sehingga kembali kepada agama ini, kepada keimanan yang lurus sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kemudian sahabat mewariskannya kepada tabi'in, tabi'in mewariskannya kepada atba'ut tabi'in. Ya, pemahaman Islam sesuai dengan generasi terbaik dari umat ini. Itu yang akan membawa kejayaan umat ini. Dan mereka sudah membuktikannya. Mereka kuasai dunia dalam waktu hanya 50 tahun. 50, sepertiga dunia. Ya. Sampai dikatakan oleh seorang pimpinan pasukan Prancis, Napoleon Bonaparte. Napoleon. Ya. Kata Napoleon bahwasanya tidak pernah ada satu bangsa yang bisa menguasai dunia seperti yang dilakukan oleh orang Arab dengan Islamnya.
Bukan karena Arabnya, karena Islamnya. Islam. Ya. Dan itu sejarah akan berulang. Dan apa yang terjadi di Palestina sekarang ini, kita nggak perlu berkecil hati. Kita yakin dan optimis kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya dengan terjadinya peperangan di akhir zaman antara Imam Mahdi dan pasukan Dajjal, kemenangan akan diberikan oleh Allah kepada Imam Mahdi dan kaum muslimin. Insyaallah. Barakallahu fiik. Nah ini Ustaz, alhamdulillah telah banyak penjelasan dari antum Ustaz ya, Masya Allah ya, tentang masalah konflik yang terjadi di Palestina. Tapi ini gimana Ustaz, kalau nasihat antum nih, kan biasanya terjadinya banyak konflik, nggak menutup kemungkinan ada timbul jiwa-jiwa patriotisme yang muncul di kalangan para pemuda ya, para pemuda yang bergejolak, semangat ingin berjihad di Palestina Ustaz. Gimana Ustaz? Apalagi kalau ada yang teriakkan Allahu Akbar, berangkat. Berangkat. Ya. Terus pokoknya langsung Ustaz. Dengan ya pastilah dia juga kepingin lah istilahnya dijemput bidadari dengan amal-amal atau jihad akan mengampuni dosa-dosanya. Iya. Misalnya itu kan bukankah syariat juga ada aturan hal seperti ini Ustaz? Fadhil Ustaz. Ya, sebenarnya amalan jihad itu dzirwatu sanamil Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dzirwah sanamil Islam, puncak dari amalan Islam. Insyaallah. Amalan yang sangat mulia yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bila orang tersebut mati syahid di jalan Allah. Cuma masalahnya di dalam keyakinan kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus taat kepada pemerintah kita, kaum muslimin. Kaum muslimin. Ya, tidak bisa masing-masing kita ini seenaknya membuat keputusan sendiri terkait dengan hal-hal yang sifatnya darah kaum muslimin. Yang sifatnya adalah kehormatan kaum muslimin, nggak bisa. Kita sudah ada aturannya pemerintah. Ya, selama pemerintah kita adalah pemerintah kaum muslimin, ya seperti yang ada di negeri kita, maka kita harus ikuti aturannya. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Di antara pemimpin adalah penguasa. Penguasa di antara kita. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya, dari penguasanya sesuatu yang dia tidak suka, maka hendaklah dia sabar. Ya, kita boleh tidak taat, tapi kalau yang diperintahkan itu maksiat. Lah itu kan saudara-saudara kita di Palestina, kenapa kita dihalangi? Ya masalahnya tidak sederhana itu. Ada hal-hal pertimbangan-pertimbangan yang maslahat dan mafsadat antara positif dan negatif, itu urusan negara. Ya, biarkan pemerintah yang berpikir antara maslahat dan mafsadatnya. Jangan semua orang mengambil keputusan sendiri-sendiri. Kalau enggak bubar ini negara. Makanya sudah kamu ke pemerintah. Jangan semuanya pengen jadi presiden. Presidennya satu aja gitu. Iya. Jadi kalau memang tidak diizinkan, ya mungkin itu kebijakannya demikian, melihat ya itu kan semua dipertimbangkan karena ada hubungannya dengan dunia internasional. Bukan sakarepmu dewe. Sehingga ya harus kita taat. Toh bukan karena kita tidak membantu saudara kita, bantu saudara kita dengan apa yang kita mampu. Tapi untuk ikut jihad, nah itu tidak semudah itu, karena ada aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, kecuali kalau kita bukan warga Indonesia, nah antum warga Palestina, ya udah antum berjuang untuk Palestina. Nah kita karena memang ada batasan, ya ikuti aturan yang ada. Barakallahu. Masya Allah ya. Alhamdulillah, ini penjelasan yang sering didengung-dengungkan para asbab pemuda ya. Semangat. Nah, ternyata sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abdul Muti Hafidhullah secara gamblang bagaimana berkenaan dengan masalah jihad yang sebenarnya dasar usul masalah jihad seperti itu. Terus ini Ustaz, satu lagi nih Ustaz. Kita kan tahu nih saudara-saudara kita di Palestina ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman Zionis
Nah, apa ini Ustaz yang bisa kita lakukan ini Ustaz? Sebenarnya buat saudara-saudara kita yang di sana, yang di Palestina, Iya. mengingatkan banyak terjadi korban harta, juga nyawa, apapun lah yang terjadi sebagaimana hal terjadi peperangan itu. Betul Ustaz. Ya, sekarang ini yang paling bisa untuk kita lakukan minimalnya adalah doa. Doa Ustaz. Doa. Dan bagi yang bisa kunut. Kunut nazilah. Kunut nazilah. Iya, karena sedang terjadi musibah pada sebagian kaum muslimin. Sebagaimana Nabi SAW melakukan kunut nazilah terhadap sebuah peristiwa yang menimpa sebagian sahabatnya. Jadi kunut nazilah yaitu membaca doa, meminta pertolongan dari Allah pada rakaat yang terakhir dari sholat yang wajib. Semua. Misalnya boleh di semua 5 sholat yang di semua sholat yang 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi kunut pada sholat fajar, sholat subuh, dan sholat maghrib. Sebagian riwayat lain Nabi kunutnya pada sholat zuhur dan sholat isya. Jadi boleh memilih yang ada di dalam sunnah ini, tidak mesti harus di semua sholat, walaupun di sebagian sholat yang dia bisa. Maghrib sama fajar Ya. Ustaz. Jadi kalau mau kunut, maka kunutlah. Dan sebagian ulama mengatakan masalah kunut ini ya tidak mesti harus ada izin pemerintah juga, karena ini kan mendoakan kepada kaum muslimin yang sedang tertimpa oleh musibah dari kekejaman musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mengenai batasan waktunya Ustaz, Ya sampai hilangnya musibah tersebut, diangkat kekejaman musuh tersebut. Ya. Kalau sudah ya udah. Gitu. Nah kalau yang mau melakukan kunut, lakukan kunut. Nah di sini antum mungkin bisa melakukan kunut, misalnya subuh dan maghrib, nggak setiap 5 waktu. Iya nanti sholat Minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, pilih doa yang baik, terus baca kunut di rakaat yang terakhir setelah ruku. Iya sebetulnya. Cuma mungkin bagi jemaah yang belum tahu ya, waktu mau memang sholat Kasih itu tahu, melakukan kunut ya diberi pengumuman, disosialisasi gitu, supaya jangan terkejut. Mereka pikir oh ada apa ini gitu. Tapi kan sekarang mereka juga sudah pada tahu gitu. Tapi untuk supaya lebih tidak menimbulkan tanda tanya, maka beritahu bahwa kita akan kunut meminta pertolongan Allah untuk saudara-saudara di Palestina di rakaat yang terakhir setelah ruku. Masya Allah, Masya Nah, Allah. itu diantara yang bisa kita lakukan. Demikian pula bagi yang punya harta, ya berdonasi untuk Palestina, tapi kepada pihak-pihak yang bisa bertanggung jawab, pihak-pihak yang memang saluran itu kita yakini sampai kepada korban gitu. Jangan sembarangan untuk memberikan donasi kepada orang-orang, kepada pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang kita tidak bisa tahu, kita tidak begitu yakin atau tidak begitu percaya bahwa bantuan ini akan sampai kepada pihak korban. Nah, jadi memang harus betul-betul di tempat yang berkompeten lah. Kemudian di antara yang lain yang bisa kita bantu adalah menurunkan relawan. Bukan untuk jihad ya, tapi relawan-relawan yang memang diizinkan oleh pihak pemerintah untuk membantu, mungkin dari sisi medis, ya kan, atau mungkin dalam sisi yang lain, entah perbaikan atau menolong orang-orang yang sedang tertimbun oleh runtuhan-runtuhan karena perang dan sebagainya. Tapi memang harus dengan birokrasi yang benar, yang memang diizinkan oleh pihak pemerintah kita. Adapun pasukan, nah itu kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah kemudian menurunkan pasukan, ya udah, kita punya pasukan kok. Ya, kalau memang itu kebijakan pemerintah, atau mungkin pemerintah mengizinkan siapapun masyarakat yang mau berangkat jihad diizinkan, ya udah berangkat. Fasilitasi tadi. Ya, difasilitasin atau paling minimalnya diizinkan lah, gitu. Masya Allah. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu, Masya Allah. Nah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak penjelasan dari Al-Ustaz Abdul Muti Hafizallah, yang mana nasihat itu semoga menjadi nasihat bagi kaum muslimin, buat kita juga semuanya, juga menambah keimanan kita, dan kita tahu
batasan-batasan, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Jazakallahu khairan Allah wa ibarik barakallahu fiik. fiik. Hayakum. Saya rasa cukup ya penjelasan kita tentang masalah Palestina, yang mana sekarang ini benar-benar saudara-saudara kita ini lagi tertindas oleh kejahatan kaum Zionis. Saya rasa cukup sampai sekian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.